Anda mungkin pernah memperhatikan perubahan kecil pada tubuh orang yang Anda cintai, terutama seiring bertambahnya usia. Salah satu perubahan yang mudah kita perhatikan adalah penurunan berat badan karena alasan yang tidak diketahui. Ini mungkin merupakan tanda yang sering diabaikan oleh banyak dari kita, namun hal ini dapat menunjukkan banyak hal tentang status kesihatan orang yang kita cintai. Ketika kita berbicara tentang penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, hal pertama yang mungkin Anda perhatikan adalah pakaian mereka menjadi lebih longgar, atau kemeja favorit yang selalu mereka kenakan kini longgar. Meskipun pada awalnya Anda mungkin menganggap hal ini normal seiring bertambahnya usia, perubahan ini bisa jadi merupakan tanda berkembangnya masalah kesehatan. Ketika tubuh tidak lagi menyerap nutrisi seperti dulu, hal ini dapat menyebabkan kekurangan energi dan penurunan kesehatan secara keseluruhan. Faktanya, ketika orang lanjut usia mulai kehilangan nafsu makan, itu bisa menjadi tanda bahawa tubuh mereka tidak lagi menyerap nutrisi secara efektif. Sistem pencernaan yang mengeluarkan enzim yang diperlukan untuk mengolah makanan mulai melambat. Hal ini membuat tubuh kesulitan menyerap nutrisi penting yang sebelumnya mudah dicerna. Namun alih-alih mengkhawatirkan atau memaksa orang tersayang untuk makan lebih banyak, Anda bisa melakukan hal sebaliknya, yaitu fokus pada kualitas makanan daripada kuantitas. Memberikan makanan yang mudah dicerna dan bergizi seperti sup, bubur, atau hidangan ringan dan lembut dapat membantu mereka mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa merasa kewalahan. Ingat, ini bukan waktunya untuk melawan perut Anda, tetapi untuk menciptakan ruang yang nyaman dan bebas tekanan. Memberikan makanan yang ringan, enak dan bergizi akan membantu mereka menjaga kesehatan tanpa merasa terlalu lelah saat makan. Selain itu, jika Anda menyadari berat badannya mulai turun dengan cepat dan tidak dapat menjelaskan alasannya, jangan ragu untuk mencari bantuan dokter. Ini akan membantu Anda lebih memahami kondisi kesehatan orang yang Anda cintai dan mengambil intervensi tepat waktu. Terkadang, masalah serius seperti penyakit jantung, diabetes, atau bahkan masalah psikologis seperti depresi bisa menjadi penyebab penurunan berat badan tersebut. Ingatlah, saat ini kesabaran dan cinta Anda adalah yang paling penting. Jangan khawatir atau panik. Sebaliknya, fokuslah untuk membuat orang yang Anda sayangi merasa dicintai dan diperhatikan. Anda dapat membantu mereka merasa lebih aman dengan mengetahui bahawa mereka selalu memiliki Anda di sisinya, mendukung mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka, bahkan ketika tubuh mereka secara bertahap berubah. Bersama-sama, Anda dan orang yang Anda cintai akan menemukan cara untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan selama hari-hari berharga yang tersisa. Saat kita melihat orang yang kita sayangi perlahan-lahan menjadi lelah dan lemah dari hari ke hari, kita mungkin merasa khawatir. Suatu hari, mereka bisa menjadi orang yang aktif, melakukan ini dan itu tanpa merasa lelah. Namun lambat laun, tugas-tugas sederhana seperti mencuci piring, menyapu lantai, atau bahkan mengobrol dengan teman membuat mereka berhenti untuk beristirahat. Rasa lelah ini bukanlah rasa lelah yang sederhana, melainkan jenis rasa lelah yang dalam dan bertahan lama yang bahkan istirahat pun tidak dapat hilang. Mungkin mereka sulit bangun di pagi hari, bangun dari tempat tidur, dan setiap langkah terasa seperti tantangan. Seluruh keluarga akan mendapati mereka sering duduk santai, mendesah, bahkan terkadang menolak untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang sebelumnya mereka sukai. Hal ini dapat membuat Anda merasa kita tidak aman dan terkadang putus asa karena Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu mereka. Faktanya, ini adalah tanda yang sangat umum ketika tubuh mulai melemah seiring berjalannya waktu. Seiring bertambahnya usia dan kesehatan, tubuh tidak lagi mempunyai energi yang cukup untuk mempertahankan aktivitas seperti semula. Tubuh akan mulai berpindah gigi, memprioritaskan fungsi vital seperti jantung, paru-paru, dan otak. Tidak ada lagi energi berlebih untuk aktivitas sehari-hari seperti dulu. Sungguh, rasa lelah seperti ini tidak bisa diatasi hanya dengan istirahat beberapa jam saja. Meski mereka tidur sepanjang malam, mereka tetap merasa lelah. Aktivitas seperti membuat sarapan atau sekadar berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain bisa terasa seperti kerja keras. Hal ini terkadang tidak mudah untuk diterima, karena kita selalu ingin melihat orang yang kita sayangi tetap sehat dan penuh energi.
Namun ada satu hal yang sangat penting yang perlu Anda ingat. Ini bukanlah tanda kemalasan atau kelemahan. Hal ini merupakan bagian alami dari proses penuaan dan penurunan fungsi tubuh. Pada saat ini, penting bagi kita untuk mengubah cara kita memandang dan peduli. Biarkan mereka lebih banyak istirahat, berikan ruang agar mereka merasa nyaman dengan apa yang dibutuhkan tubuhnya. Saat Anda menyadari kelelahan ini, jangan buru-buru meminta mereka melakukan sesuatu. Sebaliknya, dengarkan tubuhnya dan biarkan dia rileks. Jika mereka ingin duduk sebentar, jangan paksa mereka bersaing untuk bangun atau melakukan sesuatu. Sedikit pengertian dan simpati bisa meringankan kesulitan yang mereka alami. Anda dapat membantu mereka dengan membuat pilihan yang lembut. Sore yang tenang dan tidak tergesa-gesa mungkin merupakan hal yang mereka butuhkan. Mereka mungkin juga merasa malu karena harus bergantung pada Anda atau merasa tidak bisa lagi membantu seperti sebelumnya. Di saat seperti itu, Anda hanya perlu mengingatkan mereka bahawa tidak semua orang akan kuat seumur hidupnya. Setiap orang terkadang merasa lelah dan itu wajar. Jadilah titik tumpu yang kuat bagi mereka. Terkadang hanya dengan pelukan lembut, percakapan hangat, atau sekadar duduk di samping mereka Anda membantu mereka merasa bahawa mereka tidak sendirian dalam perjalanan ini. Saat kita merawat orang-orang lanjut usia yang kita kasihi, perubahan pada tubuh mereka mungkin tidak kentara, namun membawa pesan penting. Salah satu tanda yang mudah diabaikan adalah perubahan pernapasan dan sirkulasi darah. Ini adalah sinyal bahawa tubuh sedang bertransisi, memulai fase lain, dan memahaminya akan membantu kita merawatnya dengan lebih baik di bulan-bulan terakhir kehidupannya. Anda mungkin memperhatikan tangan dan kaki orang yang Anda cintai menjadi lebih dingin, meskipun udara di sekitarnya tidak terlalu dingin. Pada saat ini, warna ujung jari tangan atau kaki juga bisa berubah menjadi pucat atau agak ungu. Jangan khawatir, itu karena tubuh memfokuskan darah ke organ yang lebih penting, seperti jantung dan paru-paru. Ini adalah bagian dari proses alami tubuh ketika kekuatan dan kemampuannya untuk berfungsi mulai menurun. Dan terkadang, Anda akan melihat napas orang yang Anda cintai menjadi lebih berat. Mereka mungkin berhenti di tengah kalimat, terengah-engah setelah melakukan perjalanan jarak dekat. Nafas mereka tidak lagi berirama seperti sebelumnya, namun terkadang menjadi sesak, bahkan terengah-engah. Perubahan ini mungkin membuat Anda merasa cemas, namun jangan lupa bahawa ini adalah bagian dari proses alami karena tubuh secara bertahap mengurangi energi dan sumber daya. Saat Anda menyadari perubahan ini, hal terpenting adalah menjaga orang yang Anda cintai tetap nyaman dan aman. Anda dapat membantu mereka dengan menciptakan lingkungan yang tenang, hangat, dan nyaman. Pastikan suhu ruangan tidak terlalu dingin, karena tubuhnya tidak mampu lagi mempertahankan suhu tubuh yang sama. Selimut hangat atau barang lembut yang membantu mempertahankan panas tubuh akan membantu mereka merasa lebih nyaman. Selain itu, jika Anda melihat mereka kesulitan bernapas, Anda dapat membantunya menyesuaikan postur tubuhnya. Kadang-kadang, orang yang ingin Anda sayangi mungkin merasa lebih nyaman untuk duduk tegak atau bersandar di bantal untuk memudahkan pernapasan. Perubahan ini mungkin menimbulkan perasaan cemas baik bagi orang yang Anda sayangi maupun Anda sendiri, namun kehadiran Anda dan tindakan kecil yang membantu mereka merasa aman akan menjadi sumber dorongan yang baik. Jangan paksa mereka melakukan apapun secara berlebihan. Biarkan mereka mengikuti pernapasannya sendiri. Amati dan dengarkan apa yang dibutuhkan tubuh mereka. Salah satu cara terbaik untuk menunjukkan cinta dan perhatian selama masa ini adalah dengan bersabar dan lembut. Tidak perlu terburu-buru, beri mereka waktu istirahat bila diperlukan. Dan ingat, meski ada tanda-tanda perubahan, yang terpenting adalah kehadiran Anda. Bersama di momen-momen seperti ini, berbagi cinta dan perhatian adalah cara terbaik agar orang yang dicintai bisa merasa damai, meski hidup perlahan berubah. Merasa dicintai dan aman akan membantu mereka merasa lebih stabil dan mengatasi masa-masa sulit ini dengan ketenangan pikiran. Disfungsi kognitif tidak selalu terlihat jelas atau terlihat. Anda mungkin mulai memperhatikan mereka melupakan hal-hal sederhana, seperti nama anggota keluarga, atau percakapan normal terhenti ketika mereka situasi dan tiba-tiba lupa apa yang telah dikatakan sebelumnya. Tanda-tanda ini bisa membuat Anda kadang-kadang merasa bingung, bahkan khawatir. Namun alih-alih panik,
Ini Anda bisa melihat isi ini sebagai sinyal yang diam dikirimkan tubuh Anda bahwa orang yang Anda cintai sedang melalui masa transisi. Hal ini mungkin juga disertai dengan perubahan suasana hati. Seseorang yang biasanya lemah lembut, ceria, dan selalu antusias mengikuti aktivitas keluarga bisa tiba-tiba menjadi mudah tersinggung, kesal, atau bahkan menarik diri dari semua orang. Perubahan ini mungkin bukan sekedar rasa lelah biasa, namun merupakan tanda bahwa orang tersebut mengalami kesulitan dalam memahami dan mengatasi perubahan pada tubuhnya. Anda mungkin merasa khawatir, bahkan terkadang frustasi karena tidak bisa langsung membantu mereka. Namun jangan lupa bahawa selama periode ini yang terpenting adalah kesabaran dan kasih sayang. Saat Anda melihat orang yang Anda sayangi mengalami gangguan kognitif atau perubahan suasana hati, jangan terburu-buru mengkritik atau menasihatinya untuk mencubai atau berbuat lebih baik. Coba ubah pendekatan Anda, bicaralah dengan lembut, jangan paksa mereka mengingat hal-hal yang mungkin sudah mereka lupakan. Beri mereka rasa aman, seperti pelukan penuh kasih di sekitar mereka. Bantu mereka tak merasa bahawa apapun yang terjadi, Anda selalu ada, siap mendengarkan dan mendukung. Saat mereka merasa khawatir atau bingung karena tidak dapat mengingat sesuatu, alih-alih mengkritik, Anda bisa mengulangi informasi tersebut dengan lembut dengan cara yang nyaman dan menyenangkan. Anda juga dapat menciptakan lingkungan yang stabil di mana kebiasaan sederhana dipertahankan, membantu mereka merasa lebih percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Anda dapat membantu mereka mengingat tugas sehari-hari dengan menuliskannya atau mengingatkannya pada waktu yang teratur sepanjang hari. Ketika kita melihat orang yang kita kasihi mulai menderita penyakit ringan seperti pilek atau infeksi ringan, kita sering menganggap hal itu normal, apalagi seiring bertambahnya usia. Namun jika infeksi ini semakin sering terjadi, berlangsung lebih lama dan sulit diobati, ini bisa menjadi tanda bahwa tubuh mulai melemah. Daya tahan tubuh lansia sudah tidak sekuat dulu, kemampuan melawan bakteri dan virus berkurang, sehingga tubuh mudah terserang faktor luar. Kadang-kadang, luka kecil di kulit bukannya sembuh dengan cepat seperti sebelumnya, malah menjadi infeksi, atau pilek biasa bisa berlangsung selama seminggu. Permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, namun juga dapat menyebabkan kelelahan mental sehingga membuat orang yang dicintai merasa lemas dan tidak berdaya. Hal ini mungkin membuat mereka merasa sedih atau khawatir terhadap kesehatannya. Saat Anda melihat tanda-tanda ini, daripada panik atau terlalu khawatir, fokuslah untuk merawatnya dengan lembut dan hati-hati. Pastikan mereka selalu mendapat cukup air untuk diminum, terutama pada hari-hari syul ketika mereka seakan merasa lelah, karena hal ini penting bagi tubuh untuk melawan infeksi. Berikan mereka makanan yang mudah dicerna dan kaya nutrisi untuk membantu meningkatkan daya tahan mereka. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihannya dan mengganti spray serta pakaian untuk menghindari penyebaran infeksi. Jika perlu, jangan ragu untuk mencari pertolongan doktor untuk memastikan infeksinya tidak bertambah serius. Namun yang terpenting, jangan lupa bahawa terkadang gerakan sederhana seperti duduk di samping Jason dan Shah berbicara dengan lembut dan menunjukkan ketertarikan pebat adalah hal terbaik yang dapat Anda lakukan. Ketika mereka merasa dicintai dan diperhatikan, perasaan cemas mereka akan mereda dan hal itu dapat membuat sisa hari-hari mereka menjadi lebih tertahankan.